Ya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya kembali mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 97 ayat yang 10 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membacanya bergantian dan kemudian ayat ke-12 kita membacanya bersama-sama. Saya ayat 10, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 11, dan ke-12 kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 97 ayat 10 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bersama-sama, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Saudara, ketika saya kecil, saya adalah seorang anak yang sangat amat nakal gitu. Saya setiap minggu pasti ada aja masalah yang harus mama saya datang ke sekolah untuk membereskan masalah yang terjadi di sekolah karena saya. Saya pernah mencontek, dipanggil oleh guru, kemudian waktu SD itu saya juga pernah bertengkar, saya dipanggil juga oleh guru, dan saya pernah kurang ajar sama guru waktu saya SD, dan mama saya dipanggil lagi, dan dipanggil lagi begitu ke sekolah. Dan bahkan gak cuma di sekolah, ibu-ibu sekalian, bapak ibu saudara sekalian, di sekolah minggu pun saya juga adalah anak yang nakal. Saya di sekolah minggu sering berantem dengan teman-teman sekolah minggu, saya sering pukul-pukulan, lempar-lemparan barang gitu. Pokoknya saya benar-benar anak yang nakal pada waktu itu. Dan bahkan mungkin ya kalau guru-guru sekolah minggu saya ingat betul waktu saya masuk saat dan pulang liburan, guru-guru sekolah minggu yang mengajar saya dulu tuh sampai heran gitu. Ya ampun, Jason sekarang masuk saat katanya. Dulu susah diatur gitu ya. Dulu berantakan, dulu nakal sekali begitu. Guru-guru SD saya pun dan SMP juga berkata hal yang sama begitu. Diri saya waktu itu adalah anak yang luar biasa nakal begitu. Lawan guru, lawan teman, semua pernah saya lakukan. Yang tidak pernah saya lakukan hanya narkoba dan minum-minuman alkohol begitu. Semuanya saya pernah coba begitu ya. Saking nakalnya saya begitu. Sama seks bebas. Nanti takut ada yang salah persepsi ya. Jadi ada 3 yang tidak pernah saya lakukan selama saya nakal di zaman saya sekolah begitu. Nah, sampai ada satu ketika di kelas 6 SD, saya pernah bertengkar dengan satu teman saya. Dan waktu itu teman saya luka cukup parah sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Saya tidak perlu ceritakan detail bagaimana. Kemudian mama saya tentu dipanggil ke sekolah. Sudah tidak perlu ditanya lagi itu udah dipanggilan keberapa begitu ya dari selama saya sekolah. Dan ketika mama saya menghadap kepala sekolah, ada satu perkataan yang membuat saya sebagai anak takut dan gemetar waktu itu. Mama saya berkata, mulai sekarang apapun yang terjadi, saya tidak mau lagi datang ke sekolah untuk mengurus masalah kamu. Mama saya mengancam saya dan berkata, mulai sekarang kalau kamu berantem, kamu melakukan sesuatu, saya tidak akan datang ke sekolah untuk membereskan masalah kamu gitu. Kalau ada masalah lagi di sekolah, mami tidak mau datang. Apalagi kalau kamu berantem di sekolah. Karena saya paling sering berantem dulu, Bapak Saudara sekalian. Dan setelah saya pikir-pikir, hal yang membuat saya gemetar waktu itu, hal yang membuat saya takut itu, bukanlah ketika saya diomelin begitu. Jadi biasanya setelah dipanggil, saya pulang sekolah itu pasti habis diomelin, dipukulin pakai gantungan baju gitu ya, sama mama saya. Dan yang paling menakutkan bukanlah diomelin dan dipukulin oleh gantungan baju, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang menakutkan adalah ketika saya melihat bahwa mama saya tidak akan ada bagi saya ketika saya sedang berada di dalam masalah. Saya pikir bahwa
ketika sebagai orang tua yang memarahi saya, memukul saya, tentu dia punya tujuan baik untuk mendidik saya. Mama saya ketika habis dipanggil ke sekolah, dipanggil ke ruang kepala sekolah, dia pulang marahin saya, pukul dengan gantungan baju. Semuanya itu dia lakukan sebagai bentuk dia sayang kepada saya dan mau mendidik saya menjadi anak yang baik. Tetapi ketika mama saya berkata, saya tidak akan lagi datang, saya tidak akan lagi ngomel, itulah yang membuat saya gemetar dan takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya seperti seorang anak yang merasa tidak punya orang tua lagi. Saya seperti merasa yang tadinya ada di atas saya itu mama saya sebagai yang berotoritas kepada saya, sebagai orang tua saya yang bertanggung jawab atas saya, kini lepas tanggung jawab. Saya ketakutan setengah mati pada waktu ketika mendengar ancaman dari mama saya ini. Karena saya merasa seperti anak yang tidak punya orang tua, yang seperti kehilangan otoritas di atas saya. Bapak Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, secara khusus di ayat 1-6, kita membaca pemazmur menyebutkan bahwa Allah adalah Raja yang berkuasa, yang memerintah, dan hendaklah bumi bersukacita atasnya. Begitu kata pemazmur. Setelah saya merenungkan dan coba menghubungkan kisah saya tadi, begitu ya, kisah kenakalan saya, dan saya mencoba menghubungkannya dengan apa yang dikatakan pemazmur ini, kalau Tuhan tidak memerintah dan berkuasa, tidak berotoritas di hadapan kehidupan kita, kira-kira apa yang terjadi? Saya membayangkan kalau Tuhan tidak mau berotoritas dalam kehidupan saya, kalau Tuhan tidak mau bertahta dan memerintah di atas kehidupan saya, mungkin yang terjadi adalah perasaan seperti saya yang tidak punya orang tua tadi begitu. Mungkin perasaan yang terjadi adalah saya merasa kesepian karena saya tidak punya Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan saya. Dan mungkin juga saya akan menjadi anak yang hidupnya semakin jahat dan semakin jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Bapak Saudara, sebagaimana orang tua mendidik anaknya untuk menghasilkan anak-anak yang taat, yang baik begitu, Tuhan digambarkan di dalam pemazmur ini sebagai Raja yang memerintah di dalam kehidupan kita. Maka salah satu tandanya adalah Allah mendidik kita dan menunjukkan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan sehingga orang-orang yang berada di dalam otoritasnya menjadi orang-orang yang benar di hadapannya. Kalau tadi kita membaca di ayat 10a, ada satu hal yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 97 ayat 10a. Bunyinya demikian, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Saya ulangi sekali lagi. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ini adalah satu perintah atau didikan Tuhan bagi orang-orang yang katanya mengasihinya. Bapak Saudara, di dalam sebuah pemerintahan, di dalam sebuah kerajaan, biasanya ada raja begitu ya, yang menetapkan peraturan-peraturan, yang menetapkan perundang-undangan. Dan apakah peraturan atau undang-undang itu ditetapkan untuk sesuatu yang buruk? Tentu tidak. Di dalam sebuah kenegaraan, di dalam sebuah kerajaan, di dalam sebuah pemerintahan, undang-undang, peraturan-peraturan dibuat untuk menunjukkan dan membentuk warganya supaya ia menjadi warga yang baik, dan intensinya adalah untuk membentuk kebaikan. Karena itu juga ketika kita mengakui bahwa Allah adalah Raja yang memerintah dalam kehidupan kita, maka perintah untuk menjauhi kejahatan atau membenci kejahatan adalah sebuah ketetapan atau perundang-undangan yang harus kita hidupi juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan satu hal yang pasti, bahwa ketika Allah memerintah di dalam hati orang percaya, maka yang tampak di dalam diri orang tersebut adalah seseorang yang membenci kejahatan. Karena tidak mungkin kalau raja yang memerintah di dalam hati orang percaya adalah raja yang membenci kejahatan,
Kita yang mengaku diperintah oleh raja yang membenci kejahatan, hidup mencintai kejahatan. Ini adalah satu logika yang mungkin seharusnya kita pikirkan bersama-sama. Kalau kita mengakui kita dipimpin oleh Tuhan yang adalah raja yang berdaulat di atas kehidupan kita, kita mengakui bahwa Tuhan adalah raja yang membenci kejahatan, tetapi kita yang mengaku sebagai rakyatnya hidup dan mencintai kejahatan, ini ada satu pertanyaan besar. Apakah kita ini sebetulnya sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita, yang berdaulat dalam kehidupan kita? Ada satu contoh yang mungkin membantu kita untuk sedikit lebih memahami apa yang saya maksudkan dari hal ini. Bapak Ibu Saudara tahu Adolf Hitler? Tahu ya? Salah satu pemimpin Nazi dari Jerman gitu, yang menetapkan ketetapan-ketetapan genosida dan menyuarakan anti-Yahudisme. Dan waktu itu Hitler membuat ketetapan ini dan menjadikannya ketetapan negara yang harus dipatuhi oleh orang-orang di Jerman pada waktu itu. Dan Hitler mengharuskan rakyatnya untuk turut ikut di dalam peraturan yang dia buat dan harus turut ikut di dalam peraturan yang dia kumandangkan, yang dia pimpin. Dan pada akhirnya, meskipun mungkin ada 1-2 orang rakyat Jerman yang tidak setuju dengan kebijakannya yang jahat ini, yang genosida, yang anti-Yahudi ini, tetapi pada akhirnya mau tidak mau rakyatnya pun harus mengikutinya. Karena pemimpinnya, Hitler, adalah orang yang jahat, yang mengeluarkan penetapan-penetapan dan hukum-hukum untuk melakukan genosida dan anti-Yahudi. Bapak Saudara, kalau kita melihat dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa Hitler sebagai pemimpin yang terkenal kejam dan jahat ini, maka orang-orang yang dipimpinnya pun akan melakukan kejahatan yang sama, sesuai dengan perintah yang dia ciptakan, yang dia kumandangkan. Dan mau tidak mau rakyatnya harus memimpin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang percaya berkata bahwa Allah itu adalah raja yang berkuasa atas hidup kita, Allah adalah raja yang berdaulat dalam kehidupan kita, maka kita yang dipimpin oleh Allah yang sebagai raja itu menunjukkan sikap yang sama dengan ketetapan dan peraturan yang Allah buat. Dan salah satunya dicatat di dalam Mazmur 97 ayat 10a ini, yaitu membenci kejahatan. Ini menjadi perenungan dan refleksi bagi setiap kita orang-orang percaya yang mungkin seringkali dengan mudah menyanyi pujian, berkata, "Ya Tuhan, Engkau adalah Raja yang berkuasa atas hidupku. Engkau Tuhan berkuasa atas hidupku, berdaulat atas hidupku." Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kita berkata, Tuhan berdaulat atas kehidupanku, Tuhan adalah Raja atas kehidupanku, kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Raja yang memerintah atas hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti setiap perintah dan ketetapan Allah yang kita anggap sebagai Raja yang berdaulat atas kehidupan kita? Di ayat 10 jelas Tuhan menunjukkan bahwa Raja yang berkuasa atas kehidupan kita itu meminta kita untuk membenci kejahatan. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Allah, Raja yang memerintah dalam kehidupan kita, itu bukan raja yang sekejam Hitler ya. Ia adalah raja yang penuh kasih. Allah sebagai raja yang memerintah dengan penuh kasih dan memelihara umatnya. Di ayat 10b dikatakan oleh pemazmur, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ini adalah sebuah penghiburan bagi orang percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang adalah Raja yang berdaulat atas kehidupan kita, adalah Allah yang penuh kasih dan Allah yang memelihara umatnya. Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bekerja di sebuah kantor atau anak-anak yang masih bersekolah, kira-kira bos atau guru atau kepala sekolah seperti apa yang kita harapkan? Apakah yang kita harapkan guru-guru, bos yang galak, yang killer begitu? Tentu pasti kita maunya guru-guru yang baik begitu ya,
yang penuh kasih. Meskipun saya nakal begitu, tapi saya waktu dulu juga takut dengan guru killer begitu ya. Ada guru yang galak begitu, yang bisa hukum saya, atau dia teriak dan suka galak begitu ya, dan saya pun takut begitu. Dan seringkali ketika guru-guru yang killer itu sedang mengajar, rasanya 2 jam pelajaran di sekolah itu nggak selesai-selesai begitu ya. Rasanya tidak nyaman berada di sana ketika guru killer itu sedang mengajar, rasanya kayak pengen cepet selesai, tapi yang terjadi adalah rasanya tidak selesai-selesai. Padahal mungkin hanya 2 jam pelajaran gitu. Berbeda halnya dengan kalau guru yang baik, yang suka bikin kuis terus kasih hadiah begitu. Dulu ada guru-guru yang suka demikian ya, guru-guru matematika saya ketika waktu saya SMP, dia punya kebijakan, dia setiap beberapa waktu dia akan mengadakan kuis, yang bisa jawab pertanyaannya silakan maju ke depan, terus tulis jawabannya. Kalau benar, dia akan kasih hadiah begitu. Wah, kalau guru-guru yang menyenangkan demikian, yang baik, yang tidak pernah marah, rasanya 2 jam pelajaran itu sangat cepat begitu. Tetapi berbeda ketika ada guru-guru yang galak, yang killer. Rasanya 2 jam pelajaran itu adalah 2 jam pelajaran yang paling lama dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita melihat bahwa Allah yang memimpin, yang berdaulat atas kehidupan kita adalah seperti pemimpin atau seperti bos, seperti guru-guru, kepala sekolah yang baik hatinya itu, kita harusnya bersyukur begitu. Karena Allah penuh kasih. Allah yang memimpin kita adalah Allah yang penuh kasih. Adalah Raja yang baik hati, Raja yang memelihara umatnya. Dan bahkan kalau kita baca terus Alkitab sampai ke Perjanjian Baru, Raja itu turun ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi seorang manusia, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara diselamatkan. Allah yang penuh kasih itu menggantikan manusia yang berdosa. Ini bukan hanya sekedar guru yang baik dengan suka memberi hadiah dan tidak pernah marah-marah. Ini bukan hanya berbicara seorang raja yang baik kepada umatnya, tapi raja yang rela berkorban bagi umatnya. Dan melalui kematian Yesus Kristus, kita yang dibenarkan dari dosa boleh memperoleh sukacita yang besar. Saudara, kalau kita melanjutkan pemazmur yang Mazmur 97 tuliskan di ayat yang ke-11, kita akan menemukan pemazmur berkata, terang itu sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, kata tulus hati ini sebenarnya lebih cocok diterjemahkan lurus atau benar hati begitu, upright, benar hatinya atau straight, lurus hatinya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika pemazmur mau berkata, terang itu sudah terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang-orang yang lurus atau benar hatinya. Kita bisa melihat bahwa ketika Allah memerintah dalam kehidupan orang percaya, maka ada sukacita yang besar dalam hati orang-orang yang benar dan lurus hatinya. Artinya juga orang-orang yang lurus dan benar hatinya, ini adalah ciri-ciri Allah bertata dalam kehidupannya. Jadi Bapak Saudara sekalian, sukacita itu datangnya karena kita punya hati yang lurus, yang benar di hadapan Allah. Ada satu pertanyaan yang mau saya ajak kita semua untuk renungkan sebagai orang percaya yang hadir pada malam hari ini. Kalau ada sesuatu yang tidak benar di hadapan kita, kita menyaksikan sesuatu yang tidak benar di hadapan kita, atau yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana respon kita? Apakah ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar terjadi di depan mata kita, kemudian kita menutup sebelah mata, pura-pura nggak peduli, atau kita tidak speak up menentang apa yang salah yang terjadi di depan mata kita? Respon orang percaya yang Allah bertahta di dalam hatinya, yang lurus hatinya, yang benar hatinya, dia pasti akan speak up dan menyuarakan suara hati Tuhan untuk menegur yang salah itu. Ada seseorang yang pernah berkata kepada saya,
bahwa ketika kita melihat sesuatu yang salah dan menutup mata kita, itu adalah dosa. Ketika kita melihat sesuatu yang salah di depan mata kita dan kita menutup mata kita, pura-pura tidak melihat, itu adalah dosa. Dan saya pikir perkataan ini adalah perkataan yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Mazmur 97 ini menjelaskan Allah adalah Raja yang memerintah, bertahta, kita tahu bahwa Allah dan Raja yang memerintah kita adalah Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang membenci dosa. Tetapi bagaimana mungkin kita yang adalah warga yang diperintah oleh Raja yang demikian bisa mencintai kejahatan, menutupi dosa yang kita lihat di depan mata kita? Bagaimana mungkin? Karena itu ketika Mazmur 97 di ayat 1-6 secara khusus berbicara bahwa Allah adalah Raja yang memerintah dalam kehidupan orang umatnya begitu. Ini adalah respon, ayat 10-12 ini adalah respon bagaimana Allah yang telah bertahta di dalam diri orang-orang umatnya ini. Dan di ayat 10 tadi kita sudah membahas bahwa salah satu responnya itu adalah membenci kejahatan. Karena Allah kita adalah Allah yang membenci kejahatan, membenci dosa. Karena itu Bapak Saudara, ketika berbicara mengenai Allah yang bertahta dan memerintah atas hidup kita, ini bukan hanya semata-mata berbicara, oh saya mau menurut apa kata Tuhan. Oh kalau firman Tuhan bilang jangan mencuri, oh berarti saya jangan mencuri. Tidak sedangkal demikian Bapak Ibu Saudara. Melainkan ada makna yang lebih dalam. Ketika kita mau mengakui Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Raja yang berdaulat atas kehidupan kita, yaitu kita hidup sesuai dengan kehendak Allah dan Raja kita. Kalau Allah kita yang memerintah, yang berkuasa, yang bertahta dalam kehidupan kita adalah Allah yang membenci dosa, maka kita yang diperintah harus membenci dosa. Kalau Allah yang memerintah atas kehidupan kita adalah Raja yang baik, maka kita yang diperintah pun harus baik. Tidak mungkin bertolak belakang. Sebagaimana contoh Hitler tadi. Karena Hitler pemimpinnya kejam, dia menggunakan peraturan-peraturan yang tidak benar lah begitu. Maka yang dipimpinnya pun terpaksa atau bahkan menuruti perintah-perintah yang salah tersebut. Kalau kita menempatkan Allah sebagai Raja yang berdaulat atas kehidupan kita, maka kehidupan kita harusnya lurus, straight, upright, sesuai dengan Raja kita, yaitu Allah kita sendiri. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ketika saya duduk di bangku SMA, saya itu suka sekali ikut sebuah permainan dari Jepang gitu ya. Dan melalui permainan itu saya seringkali dapat uang gitu ya. Jadi ini semacam turnamen begitu atau lomba permainan dari Jepang. Dan ketika saya ikut lomba itu biasanya minimal kalau juara satu itu dapat 500.000 Bapak Saudara. Itu di tahun 2016. Kemudian karena saya sering menang, saya bahkan menjadikan permainan ini sebagai sumber utama pendapatan saya untuk jajan di sekolah begitu ya. Karena lumayan tuh kalau setiap minggu saya dapat 500.000, paling kecil 300.000 di zaman 2016 itu saya bisa makan Burger King. Wah, nggak perlu lihat harga dah, pokoknya tinggal ya beli aja dah karena uang jajan tambahan begitu ya. Nah, ada satu kali karena saya sering menang begitu ya, tiba-tiba saya direkomendasikan begitu satu perlombaan tingkat nasional gitu. Jadi permainan ini ternyata permainan yang mendunia begitu, dan saya diajak untuk ikut perlombaan ini untuk tingkat nasional gitu. Dan kalau saya dengar-dengar dari hadiahnya, dengan usia saya di 2016 itu yang masih muda, saya sangat amat tergiur Bapak Saudara sekalian. Karena dengar-dengar harganya itu kalau menang bisa dapat motor, uang tunai 15 juta, dan terlebih kalau juara 1, 2, 3 akan dikirim untuk mewakili Indonesia untuk turnamen dan lomba di Jepang begitu. Di tingkat dunia begitu. Wah, saya semangat waktu itu. Saya bilang kapan lagi nih saya udah bisa go internasional nih gara-gara permainan ini begitu ya. Nah, tetapi masalahnya Bapak Saudara sekalian,
perlombaannya diadakan hari Minggu. Perlombaannya diadakan ketika dan bertepatan dengan waktu saya pergi beribadah ke gereja. Kalau kita melihat dan saya merenungkan kembali ke belakang gitu ya, rasanya kayaknya mungkin beberapa orang merasa, wah bodoh sekali tuh. Kenapa saya nggak ikut begitu ya? Jadi singkat cerita saya tidak ikut begitu ya. Meskipun saya sangat semangat waktu itu, saya pikir, wah lumayan nih kalau menang dapat 15 juta, dapat motor, dan bisa pergi ke Jepang begitu. Tapi akhirnya saya memutuskan tidak ikut gitu. Mungkin kadang-kala saya merasa dan melihat ke belakang, waduh kayaknya saya bodoh juga ya waktu itu tidak ikut begitu ya. Atau ada beberapa teman saya juga bilang, waduh itu kesempatan bagus tuh, jarang-jarang. Karena itu biasanya diadakan 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali begitu ya, lupa juga saya. Tetapi ketika diperhadapkan antara cuan dengan perbandingan kita harus mengikut perintah Tuhan gitu. Karena saya waktu itu masih sesederhana percaya bahwa gereja itu adalah kewajiban orang percaya begitu. Dan waktu itu posisinya saya baru dibaptis begitu. Karena usia saya 15 tahun waktu itu. Saya baru dibaptis dan baru selesai katekisasi, jadi saya langsung dikasih tahu bahwa oh gereja itu adalah kewajiban orang Kristen gitu. Meskipun ujung-ujungnya saya tidak ikut perlombaan itu, saya merasa pergumulan itu sungguh-sungguh benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Saya sungguh-sungguh bergumul, saya harus memilih cuan atau memilih ikut perintah Tuhan. Saya bergumul betul bagaimana, apakah saya harus menegakkan kebenaran yang Tuhan tetapkan bahwa orang Kristen itu harus bergereja setiap hari Minggu, atau saya pilih ya udahlah sesekali nggak ke gereja demi ikut acara ini, demi ikut lomba ini. Bapak Saudara, kadangkala kita sebagai orang Kristen mungkin diperhadapkan dengan hal yang demikian gitu. Ketika ada pekerjaan yang wah rasanya ini proyek besar, wah ini kayaknya nggak bisa dilewatkan kesempatannya. Tapi masalahnya ini hari Minggu. Seringkali kita menghadapi pilihan-pilihan yang demikian. Atau mungkin ada tender atau ada pekerjaan-pekerjaan, ada kesepakatan-kesepakatan di tempat kita bekerja yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ini menjadi satu pergumulan yang nyata bagi setiap kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berkata Tuhan adalah Raja yang bertahta dalam kehidupan kita, maka sukacita kita bukan berasal dari cuan yang tadi, bukan berasal dari luar Tuhan, melainkan sukacita datang karena kita bisa hidup lurus dan benar di hadapan Tuhan. Mazmur ini pun ditutup di dalam ayat ke-12 dengan satu pernyataan yang tegas. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ayat ini secara khusus memberkati saya dan menunjukkan bagi saya bahwa orang-orang yang benar itu bersukacita karena Allah yang adalah Raja yang memerintah atas kehidupan kita mampu membuat kita hidup benar di hadapannya, menyelaraskan kita, membenarkan kita di hadapan Allah dan Raja kita. Pertanyaannya sekarang, mampukah kita sebagai orang percaya yang mungkin seringkali mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, Allah adalah Allah yang bertahta dalam kehidupan kita, mampukah kita sungguh-sungguh bersukacita karena kita dimampukan Tuhan untuk hidup lurus di hadapannya, hidup benar di hadapannya? Mampukah kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang berkuasa, yang bertahta, yang penuh kasih di dalam kehidupan kita? Mampukah kita hidup seturut kehendak Allah, Tuhan dan Raja kita? Dalam kekristenan, kita manusia yang berdosa sebetulnya tidak mampu mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena natur dosa itu bertolak belakang dengan natur Allah yang adalah kudus. Tetapi manusia dimampukan untuk mengetahui kehendak Allah ketika masalah dosa itu sudah dibereskan.
Orang-orang yang berdosa, yang dosanya belum dibereskan Tuhan di atas kayu salib, dia tidak mampu mengerti apa kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan terlebih dahulu membereskan masalah ini. Karena itu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi korban yang sempurna untuk membereskan masalah dosa ini. Dan setelah masalah dosa ini selesai, Allah bertahta di dalam kehidupan umatnya. Karena dosa itu yang berlawanan, yang bertolak belakang dengan Allah sudah dibereskan, maka orang-orang percaya itu menjadi tempat di mana Allah bisa bertahta. Dan kehidupan orang-orang percaya yang di mana Allah bertahta dalam kehidupannya, ia akan hidup seturut, lurus, dan benar di hadapan Allah. Dan inilah sukacita kita sebagai orang percaya. Sukacita kita bukan berasal dari orang-orang atau hal-hal di luar Tuhan, tetapi sukacita kita datangnya dari Allah yang memampukan kita untuk hidup lurus dan hidup benar di hadapannya. Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menegur dan mengingatkan kita bahwa ketika kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, ini bukan hanya lip service saja, bukan hanya sebuah puji-pujian yang sudah biasa saya nyanyikan setiap minggunya, bukan hanya perkataan yang berlalu begitu saja, tetapi adalah sebuah ingat-ingatan bagi setiap kita orang percaya bahwa sukacita kita itu bukan ditentukan dari hal-hal di luar Tuhan, melainkan sukacita kita adalah berasal dari Tuhan yang memampukan kita untuk hidup lurus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus-menerus mengingatkan kita dan menuntun kita untuk hidup menurut kehendak-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang adalah Raja yang penuh kasih, penuh hikmat, penuh keadilan, penuh kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang adalah Raja yang memerintah dalam kehidupan kami, yang baik, yang memelihara kami, umat Allah. Kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Raja yang bertahta dalam kehidupan kami. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa sukacita kami sebagai orang percaya bukanlah berasal dari luar Tuhan, melainkan sukacita kami berasal daripada kelurusan dan kebenaran hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, bantu kami sebagai orang-orang percaya, secara khusus orang-orang percaya yang ada di gereja kami, di gereja Kristen kehidupan rohani. Tuhan, membantu kami supaya kami boleh terus hidup menurut dan seturut kehendak Allah. Dan kiranya melalui kehidupan kami, Tuhan boleh dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.